seperti ini ya, dan juga saya beserta Ibu Sania memang baru ini live IG, maklum ya kami tidak ada jiwa-jiwa artis. Keluar Ya, tadi aku sudah kasih prolog San sebelumnya San. Oh iya iya. Kedengeran aja loh tadi aku kasih prolog tuh apa itu Kak? Kedengaran aja lah tadi. Apa terpotong Kak tadi? Potong tadi. Terpotong. Pokoknya intinya kayak gitulah ya. Saya rasa sih kayaknya tadi pesertanya kedengaran aja menjelaskan inti dari strategi coping itu. Kalau kita mau bahas lebih lanjut strategi coping itu kan banyak sekali ya, yang berfokus pada masalah ada berapa, yang berfokus pada emosi ada berapa. Jadi nanti kalau ada waktu tambahan setelah kita ngobrol, bolehlah kita ngobrol dengan masalah strategi coping kita yang kita lakukan di daily life ya, gitu ya. Mungkin Bu Sania bisa kita sharing lah pengalaman Ibu waktu terjun langsung gitu menangani psikologis pasien COVID-19 gitu. Mungkin Bu sebelumnya mau nanya dulu nih, rentang usianya kebanyakan pasiennya tuh dari usia berapa sampai berapa sih di situ? Oh iya, untuk kebetulan, di sana itu paling banyak tuh orang dewasa. Nah kebetulan saya di karantina Ambulung, salah satu karantina di provinsi Kalimantan Selatan. Nah di sana kalau sekarang total pasiennya itu 120-an totalnya segitu, dan paling banyak orang dewasa. Kalau anak-anak mungkin cuma 10 sampai 15 orang, dan itu rata-rata masih duduk di sekolah dasar lah. Ada sih yang balita, ada juga, cuman seikung aja Bang. Paling banyak tuh terkait usia. Oke, ada kan itu terkait usianya boleh. Jadi kan kita kalau lihat dari usia nih, berarti kan kita cara penanganan pemberian penanganan psikologisnya kan berbeda-beda juga loh Bu. Pian bisa ceritakanlah kegiatan Pian di sana tuh gimana? Oh ya, kegiatan di sana, jadi kayak ini mungkin hendak kisahlah terkait kayak apa kondisi di lapangan. Jadi untuk karantina Ambulung ini adalah balai pelatihan yang biasanya digunakan PNS tuh. Nah, jadi di sana tuh gedungnya lapangan luas, ada lapangan basket, terus kamar-kamarnya juga banyak. Jadi kondisi di karantina Ambulung tidak seperti di rumah sakit. Kalau misalnya di rumah sakit kan dikurung di dalam kamar pasien ya. Nah kalau misalnya di karantina Ambulung itu kalau misalnya setiap ada jadwal berjemur. Nah ada jadwal berjemur, ada jadwal olahraga. Jadi bukannya tuh ada di dalam kamar ya, tapi ada keluar kamar. Jadi kawan juga berinteraksi dengan pasien lainnya, tapi tetap dengan menjaga jarak, menggunakan masker gitu. Nah kalau misalnya untuk itu kan pagi lah, mau pagi ini berjemur nih dari jam 8 sampai jam 12-an tuh bukannya di luar. Nah di jam-jam itu ibu ke sana. Nah biasanya yang ibu lakukan selama di sana ada psikoedukasi. Jadi psikoedukasi terus bagaimana kemudian psikoedukasi terkait pengenalan gangguan psikologi psikosomatis. Nah bisa aja kan ada yang merasa cemas sampai berpengaruh ke fisiknya gitu. Kemudian pernah juga lakukan relaksasi secara bersama-sama, meditasi kayak gitu. Terus itu untuk orang dewasa. Kita juga ada pelayanan untuk individu. Jadi bagi pasien mungkin untuk konseling secara individu bisa bertemu secara pribadi di tatap muka. Lalu kalau untuk anak-anak pendekatannya itu play terapi bermain. Jadi kan kalau misalnya anak-anak itu tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Kalau misalnya anak-anak kan tidak bisa seperti orang dewasa komunikasi verbal. Jadi harus menggunakan pendekatan dengan cara bermain untuk mereka lebih bisa mengekspresikan perasaan mereka dan pikiran mereka
kayak gitu. Jadi kalau anak-anak itu mewarnai, menggambar, terus pernah juga saya bawa bola apa ya, bola yang ini loh, bola yang kecil-kecil warna-warni. Nah itu permainan memindahkan bola kayak gitu. Jadi lebih senang-senang. Jadi kondisi di sana kan ada anak-anak yang kelas 4 seorang anak-anak ini ceritanya kayak gini. Jadi anak ini kalau menurut ibunya, kan ada ibunya juga di tempat karantina. Kata ibunya anaknya lebih senang di sini dibandingkan di rumah. Kenapa? Karena kalau misalnya di rumah kan disuruh isolasi di dalam rumah aja. Sedangkan di karantina dia bisa keluar, bisa main bola di lapangan, kemudian main bola sama teman-teman sesama pasien. Jadi kayaknya itu untuk pendekatan sama anak-anak cukup dengan bermain gitu. Pokoknya mereka senang lah di tempat karantina, asalkan ada media bermainnya juga gitu. Tapi beda halnya sama orang dewasa. Kalau orang dewasa kan mungkin beban pikirannya lebih banyak gitu. Contohnya ya misal pasien yang jadi kepala keluarga, tentunya kan mereka nggak kerja dong, nggak kerja selama karantina. Ada harus bayar sekolah anak, kemudian kebutuhan dan kebutuhan lainnya gitu. Jadi yang mungkin yang banyak beban pikiran itu di orang dewasa. Kalau anak-anak mereka itu sama di karantina itu senang kayak gitu, ada media bermain kayak gitu sih. Jadi kalau sama orang dewasa itu kan tadi kan ada dibahas terkait coping skill ya, coping skill. Jadi fokusnya itu kalau misalnya kan permasalahan mereka, oke saya ceritakan dulu permasalahan mereka. Biasanya mereka itu kangen sama keluarganya. Yang pertama itu kangen sama keluarga karena selama berada di karantina mereka tidak bisa bertemu dengan dijenguk pun mereka itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya keluarga yang mau jenguk, misalnya mau ngantar makanan, mau ngantar pakaian, itu dititipkan ke satpam aja. Jadi barang dititipkan ke satpam yang menyampaikan ke pasiennya. Keluar dan dengan sehat, masyarakat itu masih menjauhi kayak gitu. Ada yang ceritanya itu sampai mereka itu tidak diperbolehkan belanja ke warung lah, disuruh di rumah aja gitu. Jadi masyarakat masih takut sama mereka kayak gitu. Kemudian itu menjadi beban pikiran juga bagi mereka. Ada pasien yang sampai bilang kayak gini, mending saya di sini aja Bu, di sini kan saya tidak dijauhi gitu kan. Maksudnya kan sesama pasien kan biasanya saling bisa memahami lah, tidak ada yang berkata kasar kayak gitu, daripada saya di rumah nanti dibully dan lain-lain kayak gitu. Jadi ada beban pikiran ketika mereka sudah sembuh dan keluar dari tempat karantina itu ya, mendapatkan diskriminasi dari masyarakat. Itu yang menjadi beban pikiran mereka juga. Kemudian tadi juga ya terkait kondisi keuangan, kondisi itu juga ada juga pasien yang salah satu anggota keluarganya meninggal. Itu ada juga, entah itu meninggalnya karena COVID atau tidak, tapi dikuburkannya dengan beliau di karantina dan beliau baru aja suaminya itu meninggal gitu. Ada juga yang kasus kayak gitu. Terus mungkin itu ya masalah-masalah dari orang dewasa. Nah biasanya untuk orang dewasa kan ini kan jadi beban pikiran bagi mereka. Ada yang sampai tidak nafsu makan, ada yang sampai tidak nafsu makan, ada yang sampai mengalami gangguan tidur, misal sulit tidur atau tidur tapi tengah malam
sampai kayak gitu. Jadi biasanya kalau misalnya konseling itu saya ingatkan agar pasien itu kan misal ya tadi kan ada coping skill. Nah, coping skill ini adalah cara kita dalam beradaptasi atau menghadapi sumber stres kan kayak gitu ya. Dalam hidup itu kan tentunya ada perubahan lah, ada transisi kehidupan, sama halnya pandemi ini ada perubahan lah dalam hidup. Tapi setiap orang mungkin punya cara berbeda-beda dalam menghadapinya. Itu ada yang bisa menghadapi dengan cara yang positif, ada juga yang tidak, gitu kan, yang coping skill-nya kayak gimana. Jadi untuk pasien di sana kalau misalnya menggunakan yang problem fokus kepada masalahnya ya, coping skill-nya fokus kepada masalahnya, itu kan mereka itu kan ingin cepat pulang karena rindu sama keluarganya, karena banyak tanggungan di luar juga, harus bekerja. Nah, artinya apa sih yang harus dilakukan kan kayak gitu kan, daripada mengeluh aja, wah saya nggak bisa pulang, sedih kayak gitu kan, rindu keluarga kayak gitu kan, malah malah bisa menurunkan sistem imun tubuhnya. Ketika pasien stres, banyak beban pikiran, kemudian tidak nafsu makan, sulit tidur, itu kan malah bisa membuat sistem imun tubuhnya menurun, karena ketika seorang stres itu bisa mempengaruhi sistem imun. Nah, sehingga mereka itu harus bisa mengelola stresnya tadi. Jadi kalau untuk problem fokus coping, kita cari tahu sumber masalahnya apa. Oke, saya ingin cepat pulang, saya ingin cepat sembuh. Artinya apa yang harus saya lakukan agar saya bisa cepat sembuh? Kan kayak gitu. Apa yang harus saya lakukan? Bukannya sedih, sedih itu nggak apa-apa. Jadi saya ingatkan kan, sedih itu adalah hal yang wajar. Mungkin perasaan-perasaan itu kita terima aja. Sedih, marah, itu tuh diterima aja. Itu ada hal yang wajar dan bisa dialami oleh semua orang. Tapi itu menjadi tidak wajar apabila berlebihan. Apabila berlebihan itu menjadi tidak wajar, dan apabila tidak ada penyelesaian itu menjadi bisa memunculkan masalah baru kayak gitu. Jadi sedih itu nggak apa-apa, diterima aja gitu kan. Jadi pasien di sini nggak apa-apa sedih itu Bu, gitu kan Pak. Yang penting kita cari jalan gimana caranya biar Bapak cepat sembuh gitu kan. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan kan biar cepat sembuh, mengikuti anjuran dari tenaga medis, misal Jaringan lagi San sepertinya. Tapi kada dia menghubungi aku, Lina, kada dia menghubungi aku. Ternyata buhannya itu, yaitu tadi keterbatasan, ada yang kada bisi HP Android, ada yang diisi HP yang bepicik tuh nalo, tapi karatik ada gitu. Lalu jar buhannya kada bepulsa aja gitu. Nah, kada bepulsa kan memang lah buhannya kan rata-rata di sana itu untuk status ekonominya kebanyakan lah di sana itu profesi pekerjaan pasien itu memungkinkan. Terus kan? Tadi sudah masuk lagi nih. Oh ya, kedengaran jalan ya? Dengaran nih. Jadi konseling online tuh kadang memungkinkan lah gitu, karena kan banyak pekerjaannya kan petani menurih karet gitu nalo. Jadi mau misalnya jauh kada ada duit lo menukar pulsa ngalih gitu nalo. Jadi konseling online itu ditiadakan gitu nalo. Jadinya aku yang kesana, konseling tuh tatap muka gitu. Konseling tatap muka tuh ya karena inilah pakai APD jual lo behinak ngalih, pokoknya lain lah untuk normalnya tuh nalo. Jadi kadang fokus juga bang aku kadang mencari celah anak behinak tuh ngalih lo gitu. Jadi ya kayak itu sambil itu tuh. Jadi konseling tatap muka bang, sehari itu paling 3 pasien kalau konseling gitu nah. Aku pun kadang kalau pakai APD itu nah, karena kan kumat behinak kali gitu nah. Itu bang. Kayak itulah memang kondisi di lapangan aslinya kayak itulah. Jadi kayaknya pasien nih secara psikologis memang kayaknya mereka nih lebih senang berkumpul dengan,
maksudnya kayak gini, kondisinya dia tuh nggak banyak tekanan daripada dia pas di rumah banyak orang yang kayak berpandangan terlalu negatif loh dengan dia. Tapi kalau di karantina kan mereka karena mungkin mereka merasa satu nasib ya, jadinya kayak lebih toleransinya tuh tinggi juga gitu ya. Jadi karena itu tadi, karena merasa masalahnya sama, itu kan mereka merasa dipahami, merasa dipahami. Tapi mungkin apa ya, salah satu stresornya mereka mungkin yang agak bikin mereka sedih itu mungkin ya gara-gara terpisah dengan keluarganya itu kalau lah ya lo. Ya, betul. Jadi sebenarnya dari setiap pasien pun ini coping strateginya berbeda-beda ya. Ada yang memang pakai yang berfokus pada masalahnya, ada yang berfokus pada emosinya, ada yang mungkin dua-duanya itu digunakan ya kan. Kalaunya anak-anak san itu ada masalah nggak apa? Mereka kayaknya happy-happy aja selama kan mereka di sana main kayak gitu kan. Tadi hilang. Ya ampun, maaflah untuk penonton terganggu. Santai aja. Itu bang, ya setiap pasien beda-beda Lina. Beda-beda tadi kan. Cara memaknai penyakit yang menimpanya gitu nah. Coping stresnya beda-beda juga. Gitu. Ada juga pasien tuh yang mengurung di kamarnya, ada dua gitu. Ngurung di kamar. Kan kadang maksudnya tuh kalau pagi kan berjemur, kan jadwalnya berjemur. Ini di kamarnya ada juga yang kayak gitu. Rata-rata kan biasanya mereka itu pada nggak menerima loh, denial loh. Mereka udah dinyatakan misalnya positif ya loh. Butuh berapa lama kita tuh kayak memberikan konseling atau bantuan psikologis sampai tujuannya tuh kawas stabil gitu secara psikologis. Biasanya tuh butuh berapa lama lah sampai Tuhannya menerima. Itu biasanya itu beberapa hari aja. Beberapa hari, jadi kayak penyesuaian di dalam karantina lah. Penyesuaian di dalam karantina pas misal bukannya datang loh, datang terus kan penyesuaian hari pertama tuh menangis saja, mungkin kisah pasien kayak itu menangis saja masih kayak kada terima gitu. Nah hari kedua mulai ketemu lawan pasien-pasien lainnya, jadi dukungan dari sesama pasien tuh sangat berarti menurutku. Jadi kan hari kedua nih mulai berkenalan lawan lainnya, berkisah-kisahan, mulai ada support dari sesama pasien. Itu hancap kok penyesuaiannya tuh. Ada awas gitu nah. Asalkan inya hakun bakawanan. Muninya berkurung diri di kamar aja, itu kan malah malah sedih kayak itu nah. Tuh. Itu Bang. Oke, jadi itulah penjelasan kayak apa kondisi di lapangan kayak gitu. Mungkin banyak sedihnya nih ya karena ya stigma masyarakat kan betul-betul kayak takut kayak gitu kan ya sama pasien-pasien yang udah positif COVID-19 gitu kan ya. Jadi bikin mereka nih bukannya dapat support ya kan, tapi malah kayak semacam kayak semacam sesuatu yang harus segera disingkirkan dari wilayah kayak gitu ya, kalau mereka tuh positif gitu ya. Itu yang kasihan yang mungkin bikin mental pasien nih down gitu ya San ya. Cuma kan mereka untungnya di sana ya secara psikologis juga ditanganin kayak gitu ya kan. Jadi setidaknya itu kalaunya secara mental mereka down kan auto imunnya juga dia turun gitu kan ya. Ya itu tadi nafsu makannya bisa langsung turun gitu kan ya. Malah yang ada dia malah tambah sakit ya kan. Iya, jadi
Jadi kalau misalnya di luar tuh ada yang berkisah lah pasien tuh misal lah tetangganya tuh jauh padahal menagur gin kada hakun, sampai menagur aja kada hakun, sampai seitunya tuh kayak gitu kan. Jadi akhirnya ada beberapa pasien tuh yang malah kan ada kan kalau misalnya sudah sehat itu biasa dapat surat keterangan sehat COVID. Nah itu di fotokopinya banyak tetangganya, bisa tetangganya ada 100. Oke. Ada yang bisa disampaikan lagi Kasan terkait psikologis pasien sana? Mungkin ya kita ya bagi-bagi biar yang lain juga tahu lah kondisi psikologisnya si pasien gitu kan ya. Happy aja kan sebenarnya, bukan ya happy banget sih, enggak, maksudku ya ya mereka sampailah ke tahap enjoy aja kayak gitu, enggak yang betul-betul macam orang depresi kayak gitu. Jadi sebetulnya nih ini pengamatan itu umurnya tuh enjoy aja enjoy aja tuh rame aja kan main tenis meja tuh kan enak kan kelihatannya rame aja ikut main bola basket. Timbah tuh ada nang yang remajanya kan ada juga yang remaja itu buahnya kan menambah kawan baru jalan gitu tuh main bola kayak itu. Nah jadi kayak biasa, malah ada itu yang mikir kayak ini loh ya. Nah ini reframing lah, jadi ketika kita harus bisa mengubah perspektif kita. Ketika kita menganggap karantina itu adalah dikurung, kan sikap kita jadi jelek, respon kita jadi negatif. Beda halnya kalau misalnya kita menganggap bahwa di karantina itu mungkin lagi di asrama. Nah ada pasien yang ngambat kayak itu lagi di asrama, lagi proses penyembuhan gitu. Sama halnya kalau di asrama kayak di asrama kayak bertetangga tuh, nah kayak bertetangga kan karena bertetangga kamar tadi tuh, nah ada tapas, baju jamur kayak biasa. Nah pagi-pagi melihat kekanakan main bola misalnya, melihat bapak-bapak dan ibu-ibu bepandiran, itu kan kayak biasa layaknya orang di luar lah ya kan. Nah jadi ada yang menganggap kayak itu, anggap aja di sini kita lagi asrama gitu. Nah lainnya dikurung lain ya lo, anggap aja kita di sini lagi asrama gitu. Ada juga pasien yang ini, ada semalam tuh salah satu pasien yang menurutku cukup positif banget si Din ini. Jadi si Din ini bisa dengan cara humor. Nah jadi si Din ini rancak melontarkan guyonan-guyonan, candaan-candaan lawan kawanannya, atau jadi kayak begayaan gitu. Jadi biasanya kayak itu yang dilakukan itu sih. Tiap pagi tuh biasanya bapak-bapaknya tuh main catur. Oh iya, main catur ada juga. Main catur, main tenis meja. Ibunya tuh biasanya merumpi lah, biasa lah ibu-ibu kan. Merumpi, tapi senang lihat itu dah. Tuh, ya sama kayak ibu-ibu di luar juga merumpi gitu. Gitu. Ada lagi kah Ibu Sania yang mau disampaikan? Oh iya, ada nih Nala, ini pesan untuk yang nonton. Jadi terkait stigma dan mungkin lah terkait diskriminasi ini, kenapa masyarakat pasti ada yang memberikan stigma dan diskriminasi, karena itu mungkin kurang paham penularan virus ini kayak apa gitu. Nah lo padahal sudah sering disosialisasikan bahwa penularan virus itu kan kita itu cukup menjaga jarak, bukan kerja aturan pemerintah itu yang menyuruh jangan berkomunikasi lawan pasien COVID dan keluarganya. Kan kerja kan aturan kayak itu, aturan meter, menjaga jarak 1-2 meter, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, kan kayak itu aturannya. Kerja aturannya pasien COVID kan gitu. Jadi tidak perlu terlalu cemas gitu. Nah tidak perlu terlalu cemas, terlalu khawatir gitu apabila ada pasien COVID di
apa ya, tetangga ataupun keluarga jangan berikan dukungan sama mereka. Jadi apa ya, yang dibutuhkan pasien COVID saat ini adalah dukungan gitu. Nah, jadi mereka tuh pingin melakukan seperti biasa sama halnya orang sakit. Mungkin diperlakukan seperti orang sakit pada umumnya lah. Kalau misalnya sakit itu dijenguk kan biasanya kan kayak gitu loh. Bukannya ini kan mereka sudah sakit, dijauhi, disambati kan kayak itu loh. Udah menyakiti hati Tuhannya. Jadi ya kalau memang ya cukup menjaga jarak sama mereka. Jaga jarak tanpa harus mengabaikan ya. Ya, sepertinya. Jadi cukup fisiknya aja yang berjauhan gitu. Tapi tetap kita menjalin komunikasi. Kalau misalnya ada pasien, ada tetangga yang lagi di karantina, bisa dihubungi, diberikan semangat gitu. Nah, jadi bukannya ada diherani lalu, walaupun misalnya buhannya sudah pulih, sudah sembuh, ya ini tetap jaga jarak sesuai aturan. Kan pemerintah kan tidak menyuruh jangan berkomunikasi, jaga jarak 1-2 meter menggunakan kan gitu. Nah itu sebetulnya kan kita itu menjaga jarak kan tidak hanya sama pasien COVID, semua, bahkan dengan orang pun kan ya kita kan kada tahu tetangganya kan positif atau tidak, karena ada pasien COVID itu yang OTG statusnya orang tanpa gejala, jadi terlihatnya tuh sehat-sehat aja, padahal positif. Nah kayak gitu. Nah jadi kita tuh perlu waspada terhadap semua orang, bukan cuma pasien COVID saja. Tapi waspada di sini bukan berarti memutus tali silaturahmi. Waspada di sini kita kayak aturan pemerintah menggunakan masker, tapi tetap menjalin silaturahmi. Ibaratnya tuh cukup fisik aja ya yang berjarak, hatinya jangan gitu ya. Fisiknya aja lah. Iya. Kayak ini silaturahmi loh kayak ini. Iya. Tetap silaturahmi lah. Pokoknya jangan, ya kalau ada yang positif jangan langsung semacam kayak dia itu, ada kutip semacam kayak sesuatu yang harus dihindari dan dibuang kayak gitu. Jadi intinya kayak itu lah terkait strategi copingnya pasien COVID-19, dan itu pengalaman langsung dari Pusania di lapangan. Jadi kita bisa ngerti lah ternyata ya memang kita juga ngasih penanganan antara anak-anak ketika kita memberikan layanan psikologis kepada anak-anak dan dewasa itu tentunya berbeda ya kan. Jadi ketika sama anak-anak itu lebih kepada play terapi, sesuatu yang berhubungan dengan permainan-permainan, karena anak-anak kan hidupnya masih butuh yang fun-fun ya kan. Nah, sedangkan orang dewasa itu lebih kepada ya konseling itu tadi kayak gitu, berjemur. Ya, terus kalian juga nah, Ibu Sania live lagi. Nah, jadi juga apa namanya sambil kita nunggu Ibu Sania join lagi ya. Jadi di sini sama halnya kayak kita melakukan strategi coping sehari-hari. Kita kan semua orang nih ya, semua orang ya pastinya di daily life-nya itu pasti mereka melakukan strategi penanganan masalah kayak gitu. Jadi apakah kalian di sini melakukannya yang berfokus pada masalah itu tadi, atau kalian lebih berfokus kepada emosi? Kalau ditanya bagusan mana Bu, yang berfokus kepada masalah apa yang berfokus pada emosi? Ini nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih buruk ya. Jadi itu tergantung masalah yang dihadapi dan tergantung dari mekanisme pertahanan diri kalian, tergantung kepribadian kalian. Ada beberapa orang yang menganggap dia bisa merubah stresor itu, maka dia lebih bertindak kepada
merubahnya dengan berfokus kepada masalah itu tadi. Tapi bagi mereka yang merasa tidak bisa mengubah stresor secara langsung, maka mereka berusaha untuk memodifikasi emosinya itu tadi dengan seperti yang Ibu Sania bilang tadi, salah satunya adalah positif repression. Jadi di sini bahasa simpelnya itu kan bahasanya si Lazarus ya, intinya itu adalah bagaimana kita berpositif thinking ya kan, lebih kepada pendekatan religius juga. Itu adalah salah satu coping yang berfokus kepada emosi. Jadi kalau kalian sudah tidak bisa melakukan sebuah coping yang berpusat kepada masalah, fokus kepada masalah, kalian nggak bisa merubah tuh stresornya itu, maka silahkan kalian menggunakan yang berpusat pada emosi dengan misalnya salah satunya itu tadi, kalian berpositif thinking. Misalnya nih ya, kalian mau ujian, mungkin yang semester akhir nanti kalian akan mulai banyak bimbingan tatap muka, habis itu ujian apa ya, ujian lisan ya kan, nanti kalian kan mau nggak mau pasti ujian lisan secara terbuka ya kan, ketika kalian munakosah itu ya kan. Nah, ketika kalian stres ya, namanya juga stresor, datang dari stresor ya, kalian merasa stres, kalian merasa terbebani. Tadi kan coping tadi bagaimana cara kita untuk menghindari atau mengurangi beban yang sedang kita rasakan ya kan. Jadi ketika kalian merasakan itu, kalian merasakan stres itu tadi ya kan, sementara stresornya berupa ujian lisan misalnya nih ya, ujian lisan, ujian munakosah, atau kalian mau tatap muka dengan dosen pembimbing. Kalian merasa stres tuh, dan kalian nggak bisa merubah itu. Mau nggak mau kalian harus tetap menjalani itu, menghadapi itu. Nah, ketika kalian mau nggak mau harus menghadapi itu dan kalian nggak bisa merubah, kalian bisa meninggalkan, tapi resikonya apa? Kalian fail, kalian akan gagal, ya kan? Nah, mau nggak mau kan kalian tetap harus maju. Maka yang di sini yang bisa kalian lakukan adalah coping yang berfokus kepada emosi, di mana kalian bisa memodifikasi emosi kalian. Muncullah tadi salah satunya positive repression atau ya positive thinking lah, itu tadi. Kalian lebih kepada berpositive thinking bahwa ini pasti di balik ujian ini nanti ada hikmahnya, atau kalian bisa menggunakan yang berfokus kepada emosi, misalnya salah satunya juga adalah tentang apa ya, berfokus pada kalian bertanggung jawab gitu, bertanggung jawab atas peran kalian. Misalnya peran kita nih waktu kita jadi mahasiswa, kita memainkan peran seorang mahasiswa ya kan. Nah, dan kita tahu bahwa ya perannya mahasiswa emang salah satunya yaitu tadi tugas ujian, belajar tugas ujian. Ya seputar itulah ya kan. Belajar baca jurnal, belajar cari buku, cari sumber ya kan. Nah, revisi. Nah, itu adalah peran dari seorang mahasiswa gitu yang harus kalian jalankan. Nah, salah satu strategi coping dari yang berfokus pada emosi ini tadi adalah ya ini tadi responsibility. Kalian bertanggung jawab atas peran yang sedang kalian mainkan saat ini. Ketika kalian merasa kalian adalah seorang mahasiswa, kita seorang mahasiswa yang misalnya ketika itu ya kita bertanggung jawab bahwa ini adalah peran yang kita mainkan kayak gitu. Jadi kita menerima beban yang sedang kita tanggung kayak gitu. Maka itu setidaknya akan meringankan stres yang kalian alami juga. Karena kalian karena kita menerima beban itu gitu. Misalnya kalian adalah seorang ketua HMJ ya kan, dimana di sini juga nggak dipungkiri yang namanya seorang ketua himpunan kan banyak stresor juga yang bikin mungkin ya dia sakit kepala lah mungkin, belum lagi tugas kuliah lah mungkin ya kan, belum lagi yang macam-macam. Nah, jadi bisa kalian ini mungkin secara nggak teori juga kita lakukan, tapi ya kita spesifik teorinya seperti ini, bahwa salah satu yang berpusat pada emosi ini ketika kita memang tidak bisa merubah dari stresornya itu secara langsung gitu. Jadi kita lebih kepada memodifikasi emosi kita gitu. Ya ketika memang itu peran seorang ketua yang harus dijalani, ya bertanggung jawablah atas peran itu gitu.
Terus salah satu tips juga ya ketika kalian nanti sedang mengalami masa sulit yang ibaratnya kalian betul-betul takut untuk menjalani itu, selalulah berpositif thinking ya, positif psikologinya itu dimainkan kayak gitu. Positif thinkinglah bahwa ini adalah salah satu step yang harus kalian lewati kayak gitu. Kalau kalian nggak melewati tahap itu, ya gimana kalian mau naik level, ya kan? Jadi ya tanamkan aja setiap kalian mau menghadapi sesuatu yang sulit itu, tanamkan aja, oh I have to face this level to go to the next level gitu. Jadi ya banyak lah. Jadi nggak mesti bahwa yang mana yang lebih bagus antara berpusat pada masalah atau berpusat kepada emosi, itu dua-duanya bagus ya. Yang nggak bagus adalah yang salah satu komponen dari yang si emosi ini kan, salah satunya adalah voiding ya, kalau nggak salah itu menghindar. Jangan menghindari permasalahan itu aja. Pokoknya kalau kalian menghindari permasalahan, kalian aja, kita termasuk saya dan Ibu Sania juga, kalau kita menghindari sebuah permasalahan ya masalahnya nggak akan hilang gitu. Mending ya kita hadapi. Kalau nggak bisa merubah si stresornya ini, ya kita hadapi dengan modifikasi emosi kita gitu ya, untuk coping. Untuk misalnya nanti kalian yang juga mengeluh tentang kuliah online gitu ya, saya sering dengar nih ya, kuliah online itu bikin stres, satu gara-gara apa, banyak tugas katanya gitu, nggak efektif Bu katanya gitu ya kan. Terus pokoknya banyaklah bilangnya tugasnya bertumpuk, semua dosen ngasih tugas kayak gitu ya kan. Nah kayak nggak cuma kalian kok, ini banyak saya dengar juga dari kampus-kampus lain juga mengeluhkan itu gitu. Mungkin apakah yang jadi pertanyaan di sini, memang tugas itu merupakan satu-satunya stresor yang membuat kalian stres? Apakah dia cuma menjadi dia memang satu-satunya atau cuma salah satu gitu dari sekian faktor? Mungkin kan kita jenuh ya, kita kan nggak ketemu, kalian juga kan biasanya nongkrong sama temen ke warung kopi, nongkrong ke kafe, ngobrol, gibah, segala macam gitu. Itu kan terus kalian kehilangan rutinitas yang bikin kalian fun gitu. Itu kan salah satu stresor juga yang akhirnya bikin kita jenuh nih, udah jenuh nih. Ternyata kita juga harus melaksanakan kewajiban kita sebagai mahasiswa, kuliah online, tugas banyak. Ya kalau udah tugas tuh bukan mahasiswa itu gitu. Nah, tanya apalagi anak psikologi ya, udah dari mana-mana itu udah banyak yang tahu bahwa memang anak psikologi itu terkenal dengan banyak tugas, apalagi mereka biasanya nyari subjeknya itu manusia kayak gitu. Jadi udah fakultas lain juga udah tahu gitu kalau memang anak psikologi itu terkenalnya ya banyak tugas kayak gitu. Jadi ya berbanggalah kalian ketika lagi banyak tugas, artinya nggak nganggur gitu pas jadi mahasiswa ya kan, banyak ilmunya gitu. Terus supaya nggak stres juga pembagian waktunya nanti, supaya nggak nyalahin masalah tugas ya kan. Ketika kalian bobot nih 4 SKS, maka kalian fokuslah 4 SKS itu untuk mengerjakan tugas. 1 SKS kan 50 menit. Berarti kalian punya 200 menit untuk fokus terhadap tugas tersebut. Ya kalau 200 menit, terus 150 menit buat HP-an, 50 menit tugas, yang nggak kelar-kelar tugasnya memang gitu. Terus juga kalau ada tugas yang berat gitu, ya wajar aja lihat SKS-nya berat nggak. Jadi nggak mungkin kan 4 SKS bobotnya sama kayak gitu, tugasnya dengan yang 2 SKS jelasnya beda kayak gitu. Jadi ini adalah bagaimana kita melakukan coping stres. Jadi nggak cuma pasien di sana juga ya, mereka juga banyak stresor yang buat mereka stres. Kami juga yakin kita semua di sini, nggak cuma kalian mahasiswa, kami juga semuanya pasti mengalami itu gitu, menemui stresor. Jadi bagaimana kita untuk melakukan coping stres lebih
kepada yang menyelesaikan masalah itu, atau kita modifikasi emosi, atau menghindar. Jangan menghindar pastinya. Kalau menghindar itu kalian nggak akan kelar. Nggak suka mata kuliahnya, kalian menghindar, ya tetap aja semester depan masih ketemu lagi, tahun depan ketemu lagi ya. Nah, kayak gitu. Ya. Udah, gimana? Udah, kayaknya udah sejam ya ini ya.